kemudian hari ini Bu Guru sebelum menyampaikan materinya, di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bab ketiga, yaitu aku anak soleh. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bab 3 tentang aku anak soleh. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran keempat, yaitu hidup lapang dengan berbagi subtema zakat. Kemudian untuk materi zakat itu apa saja tujuan pembelajaran? Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, satu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan ketentuan zakat dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus anak-anak kuasai dalam materi zakat ini. Sudah paham kan semua? Sudah? Sudah paham semua? Sudah. Ada pertanyaan otomatik ya. Mengapa umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat? Apa alasannya? Siapa yang tahu? Kenapa umat Islam diwajibkan membayar zakat? Ada yang tahu? Terus kemudian yang kedua, apa saja jenis zakat yang harus dikeluarkan? Zakat apa yang harus dikeluarkan? Ada dua. Bagaimana kita bisa mengajak teman-teman untuk lebih peduli berbagi melalui zakat? Misal contoh, waktu zakat fitrah, gitu. Pernah melihat anak-anak zakat fitrah membagikan apa? Makanan pokok berupa beras. Dia sering melihat ya anak-anak ya? Itu namanya berbagi peduli dengan sesama melalui zakat fitrah. Sebelum pembelajaran zakat, anak-anak sudah mengetahui secara umum dan secara global tentang zakat. Ayo anak-anak untuk biar lebih semangat lagi, tepuk semangat. Oke, jadi anak-anak dari anak yang kurang semangat, mari kita semangati. Jadi yang kurang motivasinya kurang untuk belajar, yang motivasinya kurang untuk belajar, nanti kita akan jawab di sini dengan project ya, dalam bentuk project. Jadi anak-anak yang kurang semangat motivasi belajarnya, nanti biar lebih semangat lagi dengan project. Nah kemudian coba sekarang anak-anak amati gambar sebagai berikut. Yo sekarang coba diamati gambar ini. Ya diamati. Itu gambar apa? Ini gambar apa anak-anak? Gambar senang berbagi, yaitu ini ada panitia zakat. Ini ada panitia zakat. Kemudian ada yang memberikan zakat kepada yang berhak menerima zakat. Inilah adalah sebuah gambar, yaitu tentang berbagi melalui zakat fitrah. Sudah tahu ya anak-anak paham dengan gambar ini? Sudah. Ini adalah kemudian coba sekarang anak-anak perhatikan ada sebuah video pembelajaran tentang zakat. Diamati dan didengarkan dengan baik ya. Anak-anak, setelah kalian melihat dari video tersebut, video tadi membahas tentang apa? Yang tahu zakat itu apa? Ada yang tahu zakat itu apa? Apa Bisma? Zakat apa? Baik, jadi pertama zakat itu ada 2 pengertian. Oke, anak-anaknya diperhatikan. Oke, ada 2 pengertian. Yang pertama adalah pengertian zakat secara bahasa. Pengertian zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, menyucikan atau membersihkan. Itu adalah pengertian zakat secara bahasa. Nah, kemudian yang kedua adalah
harta tertentu yang dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu. Itu adalah pengertian zakat secara istilah. Yang selanjutnya adalah zakat ini dibahas di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan laksanakanlah zakat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini membahas tentang diri kalau sholat, tunaikanlah zakat. Nah ini, dan sekarang adalah macam-macam zakat. Nah, ada berapa? Ya betul, ada 2. Apa saja? Macam-macam zakat itu ada 2. Yang pertama zakat mal, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat harta yang dikeluarkan jika telah mencapai hitungan tertentu. Itu adalah zakat mal, itu adalah zakat harta. Nah, kemudian hukum mengeluarkan zakat mal fardu ain bagi setiap orang muslim yang mampu. Jadi untuk zakat mal ini hukumnya wajib itu kalau bagi yang mampu. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang dikeluarkan setahun sekali oleh setiap muslim, baik dewasa maupun anak-anak. Oke, jadi zakat fitrah ini adalah zakat pribadi setiap jiwa orang ini mengeluarkan zakat. Kalau kalian masih anak-anak, berarti anak-anak adalah tanggungan orang tuanya. Nah, kemudian zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok. Nah, berupa apa? Makanan pokok seperti beras. Ketentuan-ketentuan zakat. Yang pertama adalah ketentuan zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, kedua adalah orang yang masih hidup di bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi sudah akan di bulan Ramadan ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai kelebihan harta. Oke, jadi hartanya berlebih untuk makanan pada malam hari raya dan siang harinya. Itulah ketentuan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah ketentuan zakat mal. Apa ketentuan zakat mal? 1. Cara memperolehnya dengan yang halal dan baik. Jadi anak-anak yang harus zakat itu adalah cara memperolehnya itu harus yang halal, walaupun sedikit tapi harus yang halal dan baik. Jadi disyukuri. Kemudian hartanya berkembang. Terus harta milik sendiri ya. Yang keempat adalah mencapai 1 tahun kepemilikan. Nah, jadi mencapai dari 1 tahun. 1 tahun itu namanya haul ya. Dan mencapai 1 nisab. Kalau sudah mencapai nisab itu ada dasar hukum di dalam Al-Qur'an anak-anak. Di sini disebutkan ada 8 asnaf. 8 asnaf itu adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Bisma, ada berapa golongan? 8. Iya, ada 8. Kamu bagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, ayo sekarang kita baca bersama surat At-Taubah ayat 60. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yaitu Quran surah At-Taubah ayat 60. Siapa saja yang berhak zakat? Coba sebutkan. Orang fakir. Terus orang miskin. Berhak menerima zakat 1, orang fakir. Orang fakir itu yang bagaimana? Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Bisa kamu lihat di dalam gambar ini. Oke, ini adalah contoh gambar orang yang fakir.
fakir ini adalah contoh orang yang tidak mempunyai harta nanti. Nah, kemudian yang kedua, orang miskin ini seperti ini ya. Ini jadi ini orang fakir, ini orang miskin. Nah, orang miskin itu adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Jadi ini tidak mempunyai harta, orang fakir ini tidak punya. Kemudian orang miskin punya tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Oke. Kemudian yang ketiga, pengurus amil zakat. Nah, pengurus amil zakat ini adalah pengurus zakat yang mengurusi zakat. Tugasnya mengumpulkan dan memberikan zakat. Nah, kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang kafir yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam itu namanya mu'alaf. Oke. Nah, itu adalah namanya mu'alaf yang imannya masih lemah. Yang kelima adalah riqab. Sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Budak itu pada zaman dahulu itu ada budak, tapi sekarang sudah tidak ada. Kemudian ada goreng. Ini, ini goreng itu adalah orang yang hutang. Oke. Karena mungkin hutangnya banyak, dia jadi kepayahan dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya seperti guru menjadi sekolah guru, ini adalah fisabilillah. Kemudian ada namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan dan mengalami kesengsaraan. Nah, misalnya di tengah-tengah perjalanan kok kehabisan bekal, bisa toh? Orang yang dalam bepergian kehabisan bekal. Jadi bisa saja itu adalah orang yang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil. Jadi anak-anak coba ini tadi gambar apa? Fakir, ini miskin, ini ambil zakat, ini mu'alaf, ini riqab, terus goreng, fisabilillah, Ibnu Sabil. Di sini setelah dijelaskan, kemudian kita akan bermain dengan indekat kartu. Nanti guru bagikan sebuah kartu ini kepada anak-anak. Kemudian anak-anak nanti menebak. Misalnya kamu mendapat kartu ambil zakat. Nah, kamu kasihkan kartunya di sini. Terus kamu ambil kartu yang ada di dalam meja ini, ya. Nah, nanti kamu baca ini. Sudah paham? Jadi sudah mengetahui berapa golongan yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang coba kita akan membentuk sebuah kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok kita harus merefleksi. Ya. Setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita merefleksi beberapa pengalaman pembelajaran kita hari ini ya. Apa saja? Banyak hal yang kita ketahui setelah mempelajari materi tentang zakat. Kita jadi mengetahui pengertian, macam-macamnya, dan yang berhak menerima zakat dan ketentuannya. Kemudian dalam pembelajaran ini harus diperlukan dengan model dan metode pembelajaran yang menarik anak-anak. Nah, biar suasana belajar itu lebih menarik. Kemudian diperlukan pemilihan media pembelajaran. Ini adalah contoh media pembelajaran ya, alat peraga. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti. Nah, semua ini disimpulkan. Yang pertama adalah pengertian zakat secara bahasa adalah tubuh berkembang, menyucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut syariat Islam adalah kadar-kadar tertentu yang dikeluarkan. Yang kedua adalah macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Ya, anak-anak ya, setelah pembelajaran kita sudah merefleksi tadi. Setelah itu kita akan melakukan evaluasi. Evaluasinya nanti ada dua anak-anak. Yang pertama, evaluasi yang pertama nanti dikerjakan di sini mengerjakan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Yang kedua, nanti anak-anak mengerjakan Google Form. Nah, kemudian ini adalah linknya. Sebelum guru mengakhiri ini, guru akan menyampaikan tentang kontekstualisasi P5 PPRA. Apa itu P5 PPRA? P5 adalah profil pelajar baca
Pancasila. Kalau PPRA adalah profil rahmatan lil alamin. Karena ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tidak hanya P5 tetapi ada PPRA. Jadi profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Apa nanti yang akan kita laksanakan dalam P5 PPRA? Nah, ini adalah kita nanti akan melaksanakan proyek P5 PPRA yang akan kita laksanakan dengan tema daya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah pengelolaan sampah. Ya, ini adalah kenapa kok pengelolaan sampah? Kalau kita dalam mengolah sampah, kita perhatikan lingkungan sekitar sekolah kita ini kalau bersih. Kita kaitkan dengan ilmu keagamaan, yaitu hadis Nabi Anado Fatu Minali Man. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian proyeknya nanti adalah membuat poster ajakan untuk mengolah sampah dan peduli lingkungan. Nah, yang keempat adalah kontekstualisasinya adalah bahwa pengelolaan sampah itu jadi ya, kenapa proyek membuat poster ini mengelola sampah dengan tujuan yaitu pengelolaan sampah di ini yaitu mengembangkan dan menerapkan program mengelola sampah di lingkungan sekolah. Jadi ini proyeknya adalah anak-anak membuat poster, contohnya seperti ini. Nah, jadi nanti di dalam proyek profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin, anak-anak nanti membuat poster seperti ini. Jadi ya, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Semoga dengan mempelajari materi bab 78 bagi subtema zakat ini pengetahuan dan keimanan kita bertambah. Untuk pembelajaran kita hari ini mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis.